sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, shalom. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saat saya menyampaikan salam sejahtera Kristus bagi saudara-saudara, itu akan menjadi jawaban atas pertanyaan saudara di dalam hidup masa-masa ini, sekaligus juga menjadi kekuatan dan menjadi sesuatu untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara-saudara. Hari kenaikan dan Yesus Kristus ke sorga bukanlah hari-hari biasa atau peristiwa biasa, melainkan adalah hari di mana Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara-saudara, dan yang terpenting lagi adalah bahwa Dia menyelesaikan pekerjaannya tentang keselamatan di dunia yang dikerjakan dengan nalar dari semua pikirannya, bahkan juga penyerahan dari setiap hidupnya yang sedang dilakukan hingga Dia mati dalam salib itu untuk menebus dosa itu. Harusnya saudara-saudara, bahwa hari ini semua gereja-gereja akan merayakan, tetapi inilah peristiwa yang bersejarah ketika kita melihat bahwa gereja banyak yang tutup. Shalom saudara. Aku berdoa supaya saudara-saudaraku jangan hati tertutup, bahwa justru di saat-saat seperti inilah aku ingatkan kepada saudara-saudara adalah bekerja untuk Tuhan. Ini saatnya adalah Tuhan sedang menuai jiwa-jiwa orang-orang yang ada di dalam kebiasaan lama, pekerjaan yang lama, pekerjaan dan situasi apa yang dikerjakannya adalah hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Allah. Hari ini, saat ini, di mana peristiwa dari virus corona ini maksudnya adalah supaya semua orang berbalik dan bertobat. Waktu dan kesempatan ini supaya semua ada di dalam Allah, baik bangsa-bangsa, baik lembaga, baik dari setiap agama. Apakah lagi gereja yang disebut gerejanya Tuhan? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Supaya kita sadar bahwa hidup di masa penuaian ini, Roh Allah sedang bekerja. Itu sebabnya diberikan kesadaran kepada kita sekalian adalah Rohnya dicurahkan. Berarti bukan saudara bekerja sendiri, melainkan adalah bekerja bersama dengan Roh Allah sendiri di tengah-tengah kita, supaya kita tahu saudara-saudara, pada perayaan yang seperti ini betapa pentingnya, betapa gentingnya. Perhatikan baik saudara. Shalom. Genting di dalamnya adalah supaya semua kita adalah berasa atau di dalam keadaan yang haus, merasa di tengah-tengah setiap kita ini adalah supaya dekat dengan Yesus Kristus, merasa bagaimana seharusnya hidup ini adalah hidup untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata ini sebelum kita akan merenungkan hari kenaikan Yesus Kristus ini, yaitu pada puncak hari terakhir dikatakan firman Allah, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara-saudara, itu pengharapan Yesus Kristus ketika Dia menyelesaikan semua untuk penebusan dosa itu adalah baik jika saudara-saudara haus dengan persekutuan dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan. Dan kalau hari ini saudara-saudara tidak haus, berarti dipertanyakan hidup dari setiap kehidupan yang mengalir dalam hidup kita. Berarti sudah ada yang sumpah. Dengan kata lain, tidak normalisasi yang dimaksud ataupun yang diinginkan oleh Yesus Kristus. Sebab hari ini saudara-saudara, betapa sudah waktu dan kesempatannya kita haus. Katakan amin. Haus supaya Dia memberikan minum. Karena berbicara tentang minum dan haus itu adalah kebutuhan yang lebih penting dari segala-galanya. Maka itulah yang dimaksud oleh Yesus Kristus, supaya kita pentingkan ini di
keadaan dan situasi adalah kita tetap haus kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Bahkan juga dia berkata begini, saudara-saudara, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dan dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup, bahwa yang haus, yang akan diberi minum dengan puas. Dan bagi setiap orang yang percaya, pasti ada aliran hidup untuk menyatakan bahwa semua kita ini yang percaya diberi kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Shalom. Kalau tidak diberi kuasa dan tidak diberi Roh Kudus, dipertanyakan sebagai yang batal. Mungkin saudara akan sama dengan orang-orang yang disebut dengan orang-orang dunia, yang berkata bahwa nggak ngerti tentang Allah, nggak ngerti tentang Roh, nggak ngerti tentang firman, bahkan nggak ngerti rahasia Allah. Di dalam itu sebenarnya Tuhan memberikan kuasa Roh kepada kita supaya kita mengerti tentang Dia. Bahkan ketika kita tahu tentang firman Tuhan yang berkata, Roh yang ada pada kita, Roh yang sanggup untuk menyelidiki, yaitu Roh Allah di dalam semua pekerjaan kepada hari-hari yang akan datang. Itulah perlunya betapa setiap anak-anak Allah dipenuhi dengan kuasa Roh Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Supaya segala saudara-saudara menjadi pendengar yang baik di dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk merenungkan ini firman menjadi kebutuhan yang sangat di tengah-tengah kita sekalian. Yesus naik ke sorga, itulah yang dirayakan. Seberapa pun saudara yang hadir hari ini, saya akan pastikan bahwa kita ini karena haus dengan Tuhan. Amin. Bukan karena takut dengan gembala ketika mengatakan supaya beribadah lebih baik daripada stay at home. Apapun yang engkau kerjakan di rumahmu, saya pastikan saudara-saudara, seperti diri saya yang cinta Tuhan ini tidak dapat berbuat apa-apa kalau hal ibadah itu baik di mata Tuhan di dalam rumah. Sebab itu hari ini disampaikan kepada saudara-saudara supaya saudara-saudara semua menjadi hamba-hamba Allah di situasi COVID-19 ini. Saya ulangi, shalom saudara, biar rohmu menyala-nyala dan kontak dengan rohmu sebagai pengkhotbah atau sebagai gembala Tuhan. Dengarkan baik-baik, biar rohmu adalah menyala-nyala untuk menerima kebenaran firman ini, supaya di tengah-tengah situasi dalam keadaan COVID-19 ini, saudara tetap akan menjadi hamba Allah. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan dengarlah baik-baik saudara-saudara. Aku akan bacakan firman Tuhan ini pada Markus 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, merupakan nats bacaan bagi kita untuk direnungkan hari ini, berbicara tentang hari kenaikan Yesus Kristus. Tentulah kita akan simak, bukan sekedar untuk membacanya atau bukan sekedar untuk merenungkannya, melainkan untuk disimak di dalam hal apakah yang sedang terjadi ketika Tuhan sudah naik ke sorga. Demikianlah firman Tuhan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Shalom. Amin. Shalom. Perhatikanlah baik-baik. Dia anak Allah yang harus naik ke surga untuk menyatakan status dan kedudukannya memang adalah di surga. Dia juga turun ke bumi ini adalah anak kerajaan surga, supaya dikala dia naik ke surga, bukan pertanyaan yang penting kenapa dia naik ke surga, dan bukan untuk meragukan saudara-saudara apakah dia akan datang lagi ke dunia seperti yang dijanjikan juga. Dengarkan baik saudara-saudara, bahwa apa yang disebut dengan naiknya Yesus Kristus ke surga adalah kodrat ilahi, di mana dia tinggal
dan dari mana dia asalnya, dia akan kembali. Sama seperti manusia adalah di mana tempatmu, dan biarlah engkau dikebumikan di sana, dan di sanalah namamu yang sedang dikenal atau berdomisili, sehingga patut untuk kembali ke sana. Shalom. Tetapi saat ini saudara-saudara sebagai anak-anak Allah adalah kodrat ilahi harus nampak pada saudara-saudara, yaitu pekerjaan roh di tengah-tengah setiap kita untuk menunjukkan atau memberitahu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, dan memang kita semua adalah anak-anak Allah. Wujud kembalinya pasti ke dalam kerajaan surga. Amin. Amin, saudara. Karena itu perhatikanlah baik-baik. Yang penting di sini adalah perhatian kita untuk menyimak firman Allah. Ketika Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Alkitab yang kita baca ini berbicara bahwa mereka pun pergi memberitakan Injil ke kota-kota yang ada di dunia. Shalom, saudara-saudara. Siapa yang menyuruh mereka secara spontan? Dalam tindakan anak-anak Allah yang harus saya katakan kepada saudara-saudara benar, menunjukkan juga dalam mereka bahwa mereka sudah hidup di dalam Kristus. Dan hidup di dalam Kristus itu memang bangkitnya setiap orang harus pergi untuk memberitakan ini. Keselamatan ini karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang pertama dikatakan di situ adalah supaya Injil ini akan disampaikan ke seluruh dunia. Dan tugas itulah yang memang menjadi bahagian tanggung jawab kita untuk kita akan sampaikan ke seluruh dunia. Amin, saudara. Amin, saudara. Jika aku sedang menyimak ini, saya harus beritahu kepada kita sekalian, bertugaslah mulai dari hari ini untuk membuat pemberitaan Injil tugas pribadi-pribadi bagi saudara. Katakan amin. Amin. Bagaimana caranya? Saya akan beritahu rahasianya adalah berdoa dengan roh. Sebab roh itu berbicara, menyampaikan kehidupan-kehidupan yang tidak terucapkan. Genaplah firman Allah dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 untuk menunjukkan saudara-saudara adalah hidup di dalam Kristus, bangkit di dalam Kristus, dan kelihatanlah bahwa rohmu yang menyala-nyala, maka engkau akan pergi memberitakan Injil. Karena ini bukan tugas seorang pendeta saja, karena ini bukan tugas seorang penginjil saja, melainkan tugas orang-orang percaya untuk mengisi dunia ini dengan Injil keselamatan itu. Matius 24 ayat 14 katanya, sebelum hari kiamat, sebelum hari kedatangan Yesus Kristus, Injil ini harus disampaikan dulu ke seluruh dunia. Sehingga saudara-saudara jangan bangga di dalam penyakitnya. Ada juga hal, dengarkan baik-baik. Tidak ada masalah. Shalom. Tidak ada alasan untuk berkata nggak ada uang. Makan saja pun nggak bisa. Dengarkan baik-baik. Allah sanggup untuk memberikan segala sesuatu dalam perkara kalau saudara-saudara menjadi hamba untuk bisa mengambil bagian dalam memberitakan Injil. Karena masa ini, saudara-saudara, saya harus beritahu masa penuai. Supaya saudara-saudara jangan tenang-tenang di rumah. Mungkin jengkol kau kupas dari biasanya 10 menjadi 20. Dengarkanlah baik-baik, saudara-saudara, bertobatlah. Atau saudara sampaikan kepada dunia luar, di samping, di sisi atau tetangga. Sampai-sampai saudara-saudara, musim sekarang ini berpindah. Saudara tahu apa yang dimaksud berpindah? Shalom. Memang karena babi tidak laku lagi, tetapi aku akan katakan kepada saudara-saudara rahasia ini, hawa nafsu itu digalakkan sekarang ini oleh iblis setan yang bekerja sama dengan virus corona. Bayangkan sampai hari ini ada orang yang berkata menjual keperawanannya demi untuk COVID.
hiduplah takut dengan Allah, supaya semua dari setiap firman yang sudah disampaikan. Shalom. Dengarkan baik-baik jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Untuk inilah aku khotbah dipanggil untuk menyampaikan kepada saudara-saudara yang sekecil ini pun, kalau semua bisa aktif dalam menuai, dalam memberitakan Injil, saya akan percaya untuk setiap misi yang sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa untuk 300 jiwa masih bisa ditampung di dalam zaman COVID ini. Berikan tepuk tangan. Makanya saudara jangan ikut-ikutan seperti orang dunia. Ingat, bertobat. Shalom saudara. Shalom. Seperti yang pernah saya jumpai ibu bersama dengan suaminya. Kenapa enggak pernah ibadah, ibu? Katanya enggak ibadah. Siapa yang bilang itu? Seperti itulah kudengar. Biarlah jangan didengar kata-kata negatif, karena WA terus berjalan, saudara-saudara. Shalom. Dan Injil terus berjalan. Arahan yang dikatakan adalah supaya terus beribadah. Jarak kita jaga. Cuci tangan sudah disediakan. Shalom. Apalagi yang perlu dengan itu? Saudara jangan berpeluh-peluh. Saya pun akan katakan dari depan ini, tidak usah nunggu salah. Sebelum bulan Juni akan dibersihkan semuanya di tengah situasi virus corona ini. Mungkin bulan 6 Juni saya sedang katakan kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan adalah mulailah semua berjalan dengan baik. Katakan amin. Kita boleh bersalaman kalau bulan Juni. Anak-anak sekolah minggu diteruskan untuk ibadah. Dan di rumahmu saudara-saudara, saat-saat seperti ini adalah semakin ngoceh anak-anak untuk melihat film-film kartun, film-film tayang-tayang yang sepertinya adalah membuat kacau pemikiran dari anak-anak. Hingga aku akan katakan kepada guru sekolah minggu, mulai setelah kita nanti merayakan pada tanggal 11 Juni untuk perayaan ulang tahun gereja dirayakan secara sederhana saja. Dengan sederhana yang dimaksud adalah biar kita semua datang. Karena masih muat ini 150 saudara-saudara berjarak 1 meter ini. Muat 150. Shalom. Shalom. Sehari ini aku akan katakan ini kepada saudara-saudara. Injil yang menyelamatkan bukan saja soal pekerjaan-pekerjaan, bukan juga soal saja dari menyelamatkan ekonomi atau kehidupan kita, melainkan adalah menyelamatkan seisi dunia ini. Kalau bukan lagi saudara sebagai orang percaya, saudara sebagai anak-anak Allah, saudara sebagai hamba-hamba Allah, kapan lagi keselamatan dunia ini yang akan terjadi? Yesus sudah berkata, aku rela disalibkan demi keselamatan bagi dunia ini. Apatah kamu lagi? Mungkin tidak sama saudara seperti Rasul Paulus yang berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus ada dalamku. Aku menganggap semuanya itu sampah. Mungkin setengahnya saudara-saudara, ya, dengan kata lain, tidak usah kau anggap sampah, kau pakai aja semua, tetapi tetaplah beritakan Injil dan pergunakan segala sesuatu yang ada padamu. Tetaplah untuk memberitakan Injil, dan yang ada pada kesehatan dan segala sesuatu tetaplah untuk pergunakan yang utama adalah untuk Tuhan. Maka hari ini saya harus beritahu kepada saudara-saudara, sekaligus saya harus kasih tahu tentang hari kenaikan Yesus Kristus ini adalah berita tentang penginjilan sedunia yang harus diresmikan atau ditahbiskan. Maksudnya ini, saudara. Yesus naik ke surga adalah perlu bagi kamu sekalian. Aku tinggal di surga untuk menyediakan tempat, tetapi kamu pergilah, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah, pergilah.
saudara-saudara. Guru sekolah minggu aktif, supaya jangan ada yang jatuh-jatuh di sana. Shalom, shalom, shalom. Perhatikan baik-baik. Sebab hari ini berita tentang Injil ini sudah muncul di mana-mana. Di balik COVID ini sudah muncul di mana-mana. Nah, kalau saya katakan kepada gereja, jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, kenapa kita mesti tertib? Amin, saudara. Saya sedang berhubungan kontak lewat WA dengan seseorang yang bisa untuk bekerja sama, karena saya akan membuka sekolah yang namanya adalah pelayanan pelatihan prajurit Kristus di Taman ini. Shalom saudara-saudara. Aku mungkin tidak ikut saudara-saudara. Bagaimana dengan saudara? Tidakkah saudara bisa membuat penginjilan CRPH, CAX Granda, Sebakti Lama, Sekayu Raja, Sejanji, Sekitar, atau gimana saudara berada? Karena ini masalah. Katakan amin. Pada hari perayaan itu puncak, maka mereka pun pergi memberitakan ini. Dan supaya bisa kita saudara-saudara lakukan itu, saya hanya mengajarkan kepada saudara-saudara. Katakan amin. Amin. Yang kedua, dari kebenaran firman Allah ini, bahwa Allah turut bekerja di tengah-tengah apa yang saudara kerjakan. Saya harus mengumumkan kepada saudara-saudara, pekerjaan Allah hanya ini, menyelamatkan seluruh dunia. Saya ulangi, shalom. Pekerjaan Allah hanya ini, yaitu menyelamatkan seluruh dunia. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus. Yang sangat perlu. Aku baca dulu firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang terpanggil, yaitu sesuai dengan rencana Allah di tengah-tengah setiap orang yang dipanggil tentunya. Amin, saudara. Coba renungkan ini, saudara. Allah turut bekerja bersama-sama. Berarti kalau untuk memberitakan Injil, saudara jangan takut. Katakan amin. Amin. Gak usah takut. Takut apa? Dengan virus corona? Takut dengan lingkungan dan keadaan setempat? Takut ditolak? Hari ini putuskan saudara-saudara. Jangan takut, karena engkau beserta dengan Allah. Amin. Kalau kita beserta dengan Allah, siapa yang bisa melawan kita? Amin, saudara. Shalom. Kalau kita bersama dengan Allah, siapa yang bisa menakut-nakuti kita? Siapa yang bisa untuk menghambat kita? Supaya saudara, go. Amin, saudara-saudara. Jangan saya sia-sia menjadi seorang hamba untuk mengajarkan kepada jemaat. Katakan go terus. Yang ketiga perlu saya sampaikan kepada saudara, bahwa Allah meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang ajaib. Inilah yang kita lihat, bahwa Allah meneguhkan tanda-tanda yang ajaib. Saya baca firman-Nya yang sedang digenapi, saudara-saudara, supaya kita semangat nih, saudara-saudara. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya Yesus Kristus. Jadi ada diteguhkan kita, ada pernyataan-pernyataan kuasa Roh.
itu adalah hari di mana kalau kita bersama dengan Allah, segala perkara akan terjadi, perkara besar akan terjadi, hal-hal yang luar biasa, tanda-tanda yang ajaib, menakjubkan dalam semua perkara itu akan terjadi. Untuk itulah saudara dipanggil juga, bukan untuk main-main. Ada orang yang bangga dengan penyakitnya, misalnya semua ngin penyakit orang Batak, orang ada yang ada di lapangan bumi memang begitu. Ngadu sudah shalom, dengarkan baik-baik, nanti terjemahkan sama kamu bahwa semua apa yang dimaksud itu adalah alasan besar hingga kosonglah dunia dalam memberikan Injil keselamatan. Bagaimana dengan saudara? Ketika kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, Dia naik ke surga menyediakan tempat bagimu. Masakan kamu saudara-saudara tidak tahu bersyukur? Oh, Dia menyediakan tempat bagimu. Biarlah aku cari tempatnya juga di sini, yaitu tempatnya adalah bagaimana gereja Tuhan boleh berdiri di setiap kecamatan. Amin. Sebelum engkau pergi atau kembali ke rahmat Tuhan adalah supaya saudara-saudara pilihkan gereja untuk meneruskan misi dan doa kita. Jangan saudara hanya berkata, prajurit, prajurit. Dengarkan baik-baik, lakukan, laksanakan. Yang keempat, hari kenaikan ini, mari kita maknai adalah hari penginjilan sedunia. Shalom saudara-saudara. Bolehkah dari rantau rapat untuk mengatakan itu? Sementara rantau rapat ini adalah kecil, saya mengatakan kepada saudara-saudara, boleh. Karena di mana Yesus Kristus ditinggikan, di situ pekerjaan Allah mereka. Katakan amin. Saudara tahu, Yesus Kristus datang ke dunia, dilahirkan di Bethlehem. Kok di Bethlehem, kota kecil? Tetapi setiap ketentuan yang sudah dimeteraikan Allah, karena Allah itu bekerja bersama-sama, semua menjadi ya dan dilakukan karena kuasa Allah. Firman yang dinyatakan adalah jauh lebih besar, jauh lebih benar daripada segala sesuatu apa yang dikerjakan oleh bangsa-bangsa. Dengarkan baik-baik. Shalom saudara-saudara. Jadi untuk hari ini kita umumkan kepada dunia bahwa kenaikan Yesus Kristus itu adalah hari penginjilan sedunia yang akan dijadikan atau yang akan diwujudkan. Dan saya juga berbicara kepada saudara-saudara ini, shalom, shalom, kuatkan, shalom adalah penginjilan sedunia. Memang semua dunia harus diinjili, saudara-saudara. Makanya Roh Allah bekerja di Arab, Roh Allah bekerja di Afrika Selatan dengan 1, 2, 3 orang saja hamba. Padahal itu berjuta-juta. Gereja Bethel punya ketentuan adalah setiap 100 jiwa harus dibuat menjadi pejabat ataupun gembala atau pembantu gembala. Hanya 100. Tapi kalau melihat saudara-saudara seperti kejadian yang ada di Arab sekarang ini, saudara-saudara, berjuta-juta orang datang kepada Yesus Kristus hanya oleh karena satu orang. Yang saya harus beritahu kepada saudara-saudara adalah ini berita penginjilan sedunia, karena dunia ini adalah ladang Tuhan. Ketika Tuhan juga menyelesaikan segala perkara bagi bangsa-bangsa. Saudara tahu, aku akan umumkan ini kepada saudara sekalian, juga kepada bangsa-bangsa, karena bangsa-bangsa semua hidup adalah untuk bangsanya dan rakyatnya, tidak ada kepada Allah. Karena tidak ada kementerian misi, karena tidak ada penghormatan kepada Allah yang dibuat menjadi lembaga ataupun misi di dalam bangsa-bangsa ini. Ini kesalahan yang fatal. Saya harus beritahu kepada saudara-saudara, ini tugasku. Bayangkan itu, saudara-saudara. Ini tugasku yang diberitahukan Allah rahasia ini, supaya aku sampaikan kepada bangsa-bangsa.
dalam takdir. Saya sudah berbicara tentang Shalom. Jangan cemburu saudara-saudara. Yang penting bagi saudara adalah doa. Setelah dari Tapanuli, karena Tapanuli ini pun adalah semacam satu bangsa, lebih daripada 15 juta sekarang. Jika di pusat kita akan gempurkan, gempurkan bagaimana supaya kebiasaan orang Batak adalah kebiasaan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuji memuliakan nama Tuhan, yang senang bersekutu, yang senang mengagungkan dan memuliakan Tuhan, dan kesukaannya ialah Injil firman Allah untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Berikan tepuk tangan. Semua hal budaya, kebiasaan-kebiasaan lama harus dirubah. Dan jika saudara-saudara sebagai hamba hari ini, rubahlah. Amin, saudara-saudara. Kalau hidupmu masih begitu-begitu aja, sarapan pagi, makan siang, makan malam, lalu tidur tanpa merenungkan firman Allah, saudara masih sama seperti itu. Sekali lagi, untuk menaikkan perkataan ini menjadi nasihat begitu. Kalau masih ibadahmu juga terlambat, dipertanyakan, engkau tidak turut mungkin diperbaharui kepada masa-masa. Belum lagi saya juga saudara-saudara, seharusnya adalah supaya membuka kulit, membuka belajar, berdoa dengan sungguh, dan melayani di dalam gereja Tuhan yang sekarang. Karena hari penginjilan sedunia ini adalah berbicara tentang bangsa-bangsa, menyelamatkan bangsa-bangsa. Karena hidupmu saja tidak bisa diselamatkan, atau engkau tidak bekerja untuk menjadi penyelamat, untuk menyampaikan Injil kebenaran Allah, berarti tidak turut saudara-saudara untuk meresmikan dan menetapkan bahwa hari kenaikan Yesus Kristus adalah hari penginjilan sedunia. Maka hari ini saya sampaikan kepada saudara-saudara yang pasti mulai ke minggu depan kita semua akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang harus kita lakukan. Saudara, tentang saudara segala sesuatu di sini Bapak Guru firman sudah disampaikan, dan kami percaya dan firman wajah yang luar biasa, sehingga dengan pemberitaan Injil sampai ke seluruh penjuru bumi Tuhan, pakai kami gereja. Aku pun sedang membangkitkan ratusan jiwa jemaat yang dapat untuk menguatkan Injil sampai ke segala penjuru. Yang lemah engkau kuatkan, yang sakit engkau sembuhkan, yang melukai dalam setiap terluka engkau juga menyembuh bagi mereka. Terpujilah Tuhan, aku mengucap syukur dan kasih kuasa bekerja tentang penggembalaan seluruh jemaat ini di masa COVID ini. Kami hancurkan COVID dalam segala pandemi dalam nama Yesus. Kami tolak virus corona dalam nama Yesus. Kami tolak kanan dan kami hancurkan COVID dalam nama Yesus. Bahkan dari Indonesia ini, Allah yang melayani perkasa akan melakukan semuanya ini dan mendengarkan doa kami, sebab engkau berjawaban atas setiap masalah penyembahan dari setiap apa yang terjadi di masa-masa kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan dan kasih kuasa-Mu, dan hari ini kami bangkit di dalam Yesus Kristus. Firman-Mu ya Nabi.